Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urhabdul Manaf Panjaitan dengan NIM 123-130-121 dari TWB 9 ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah pengantar komputer dan software, tugas ke-12. Oke, langsung saja. Di sini saya pada program ini saya disuruh untuk mengerjakan tugas mengenai pertandingan Indonesia melawan negara lain dengan looping for dan array. Oke, jadi pertama-tama di sini saya mendeklarasikan variabel n sebagai integer atau bilangan bulat. Lalu saya akan mengeluarkan perintah kepada para pengguna untuk masukkan jumlah pertandingan. Lalu di sini saya akan memberikan input untuk memasukkan variabel n dengan fungsi sin di sini. Lalu saya mendeklarasikan variabel negara 1 dan negara 2 dengan array dengan variabel n sini sebagai sebuah string atau sebuah kata gitu. Lalu saya mendeklarasikan skor 1 dan skor 2 dengan indeks n sini sebagai sebuah integer atau sebuah bilangan bulat. Lalu saya akan memberikan enter di sini dengan endl agar lebih rapi. Lalu kita masuk ke fungsi looping for di sini. Jadi di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel i yang bernilai 0 sebagai sebuah integer atau sebuah bilangan bulat. Dan looping for ini akan terus berulang selama nilai i di sini lebih kecil daripada nilai n yang telah dimasukkan di sini tadi. Dan saya tidak lupa untuk menambahkan elemen penambah pada variabel i. Jadi saya pertama-tama akan menyuruh para pengguna untuk masukkan nama tim pertama, nama tim pertama atau sebagai tim home di sini dengan saya tulis di sini i plus 1. Kenapa i plus 1? Karena di awal-awal saya mendeklarasikan bahwa i itu sama dengan 0. Jadi agar i plus 1, maka tampilan ditampilkan nanti adalah pertandingan ke-1. Lalu saya menyuruh untuk masukkan negara yang pertama tersebut. Lalu saya menyuruh untuk memasukkan tim away atau tim lawan dengan urutan yang sama juga seperti yang sebelumnya. Lalu saya menyuruh untuk masukkan nama negaranya dengan input sin di sini. Lalu saya akan memberi perintah untuk masukkan skor bagi tim home atau yang pertama tadi dengan namanya di sini saya panggil sebagai negara dengan indeks i seperti yang sudah dituliskan di sini. Lalu akan dimasukkan skornya di sini dengan indeks i juga ya. Jadi negara 1 dengan skor 1. Lalu saya akan menyuruh untuk masukkan skor away. Skor away dari negara 2 dengan indeks i. Lalu saya akan memberikan input. Lalu pengguna akan memasukkan inputnya yaitu dengan variabel skor 2 indeks i. Lalu akan saya berikan endl di sini agar lebih rapi. Dan ini akan terus berulang sampai i ini sama dengan n. Lalu saya berikan enter lagi agar lebih rapi. Berikutnya masuk ke looping yang kedua. Pertama di sini saya mendeklarasikan i sebagai sama dengan 0 sebagai integer atau sebuah bilangan bulat, dan looping for ini akan terus berulang selama variabel i lebih kecil daripada variabel n. Dan saya tidak lupa untuk menambahkan saya tidak lupa menambahkan elemen penambah variabel i di sini dengan i++. Lalu saya akan memberikan perintah atau memberikan keluaran yaitu pertandingan ke script i plus 1. I plus 1 di sini merupakan pertandingan ke berapa yang akan ditampilkan seperti itu. Lalu saya berikutnya akan memberikan keluaran negara 1 dengan indeks i versus negara 2 dengan indeks i. Jadi
negara-negara yang bertanding akan ditampilkan di sini. Lalu berikutnya saya akan memberikan keluaran dengan hasil akhir, skor negara yang pertama dengan skor yang negara yang kedua. Jadi berurutan hasilnya. Lalu saya enter dan saya enter lagi yang lebih rapi. Lalu saya akan memberikan sebuah fungsi if di sini yang berlaku dengan kondisi jika skor 1, maksudnya ialah skor negara 1 yang di sini dengan indeks n kurang 1, yakni sebuah skor yang dimasukkan atau sebuah skor pada pertandingan sebelum indeks terakhir, yaitu n kurang 1 di sini, apabila lebih besar daripada skor yang negara yang kedua dengan indeks terakhir, maka akan keluar sebagai finalis. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu else. Maka negara yang lainnya yang merupakan pemenang dan masuk sebagai finalis, seperti itu. Lalu setelah muncul seperti ini, setelah ditentukan siapa finalisnya, saya memberikan kesempatan pada pengguna untuk dapat mengecek pertandingan ke berapa. Jadi di sini saya akan mendeklarasikan cek 1 sebagai string dan cek 2 sebagai integer atau sebuah bilangan bulat. Lalu saya akan mengeluarkan keluaran cek pertandingan yes or no atau y atau n gitu. Lalu saya akan memberikan input atau pengguna dapat memberikan input variabel cek 1. Lalu saya enter agar lebih rapi, dan saya akan memberikan fungsi looping while di sini yang akan terus berulang. Fungsi ini ketika variabel cek 1 yang tadi dimasukkan oleh para pengguna di sini dia sama dengan y. Apabila pengguna memasukkan huruf y, maka program ini akan terus berjalan. Lalu apabila berjalan, maka keluaran dari ini akan mengeluarkan cek pertandingan ke. Nah, ketiga di sini para pengguna dapat memasukkan dari variabel cek 2 itu sendiri. Jadi cek 2 ini karena tadi berupa angka, maka pengguna dapat memasukkan pertandingan keberapa yang ingin dilihat skor pertandingannya, seperti itu. Lalu saya enter agar lebih rapi. Lalu saya akan memberikan keluaran pertandingan ke strip. Cek 2 itu merupakan nomor pertandingan yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Oke, lalu di enter agar lebih rapi. Lalu saya akan memberikan keluaran bahwa negara 1 dengan indeks cek 2 kurang 1. Kenapa saya buat cek 2 kurang 1? Agar menyamakan dengan indeks yang seperti di atas ini tadi. Karena di sini merupakan indeksnya merupakan indeks i. Agar menyamakan, maka saya akan mengurangkan variabel cek 2 ini dengan 1. Lalu versus dengan negara 2, yakni lawannya itu sendiri, dengan indeks yang sama dengan indeks yang sebelumnya atau pada pertandingan yang sama, seperti itu. Lalu saya enter. Lalu saya akan mengeluarkan output hasil akhirnya dengan hasil akhir, yaitu skor 1 dengan indeks yang sama seperti ini, strip dengan skor 2 atau skor yang dimiliki oleh negara 2 dengan indeks yang sama atau pada pertandingan yang sama. Lalu saya enter. Lalu saya akan memberikan kesempatan pada pengguna agar dapat mengecek lagi dengan yes or no atau y atau n, seperti ini. Lalu pengguna akan dapat memasukkan cek 1. Lalu fungsi ini akan berulang lagi. Ketika masukan dari para pengguna itu benar, yaitu y, maka ini akan mengulang lagi. Apabila salah, maka program akan berakhir, seperti ini. Baik, langsung kita coba saja. Saya akan coba dengan 2 pertandingan. Saya akan masukkan 2 pertandingan. Ya.
Misalnya yang pertama itu sebagai tim home, yakni Indonesia. Lalu tim away-nya sebagai Korea underscore Selatan. Saya belum dapat memberikan fungsi yang dapat membuat Korea Selatan ini dapat terpisah. Saya belum menemukan caranya. Lalu saya akan masukkan skor home Indonesia. Ya, berdasarkan laga kemarin Indonesia dapat mencetak 11 gol walaupun dengan drama-drama dengan Korea Selatan, dengan drama penalti, dengan segala dramanya. Lalu Korea Selatan mendapatkan 10 skor. Lalu pertandingan kedua, baik, saya akan masukkan Indonesia dengan lawannya yakni Uzbekistan. Oke, lalu saya masukkan skor home Indonesia. Sayang sekali Indonesia kemarin kalah dan hanya mendapatkan 0 skor. Sayang sekali skor Ferrari tidak dianggap dan dibatalkan oleh VAR, oleh wasit. Lalu Uzbekistan mendapatkan 2 skor di sini. Oke, di sini terangkum bahwa pertandingan pertama Indonesia versus Korea Selatan dengan hasil akhir 11-10, yaitu 11 skor dimiliki oleh Indonesia dan 10 skor dimiliki oleh Korea Selatan. Pertandingan kedua dirangkum seperti ini: Indonesia versus Uzbekistan dengan hasil akhir 0-2, Indonesia 0, Uzbekistan 2. Lalu di sini fungsi if yang tadi telah berjalan, Uzbekistan masuk final. Kenapa? Karena Uzbekistan skornya lebih besar daripada skor Indonesia. Lalu cek pertandingan, misalnya di sini saya akan tulis ya, yes gitu, atau huruf Y saja cukup. Lalu saya akan mencek pertandingan pertama. Cek ya, pertandingan ke-1 Indonesia versus Korea Selatan dengan hasil akhir 11-10. Ya, di sini sama ya seperti di sini. Lalu saya coba cek lagi pertandingan kedua, saya tekan Y di sini. Cek pertandingan kedua. Ya, pertandingan kedua Indonesia versus Uzbekistan dengan hasil akhir 0-2. Oke. Lalu cek lagi, mungkin karena saya sudah selesai, maka saya akan tekan F. Baik, program berjalan dengan baik dan telah selesai. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.